Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala yafutu wala ya'budu abada. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Ghalidi, Sumatera Barat. Dalam makom majelis zikir Marifatullah, tentunya dalam tayangan syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Alhamdulillah, pada pertemuan dan waktu yang sangat kita agung dan kita muliakan ini, sembari saya memberikan satu pemahaman dan hakikat, berbagi wawasan adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang sama-sama bermujahadah kepada Allah. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada rahimakumullah, di dalam menjalankan perintah Allah, terutama yang ditetapkan kepada syariatnya, harus kita memahami makna yang tersembunyi di dalam perintah tersebut. Karena bagaimanapun adanya suatu perbuatan syariat itu dilau mahfuzkan, dinyatakan karena ada hakikat yang telah menyimpulkan. Ibarat kita ingin berbuat, lebih dahulu niat daripada gerakan kita. Artinya lebih dahulu hakikat itu dijadikan, barulah diamaliyahkan kepada sebuah syariat. Dalam hal ini sama artinya kita diuji oleh Allah dalam masa menahan, dalam masa menahan ibadah daripada wakasia mana yang kita lakukan sesaat lagi di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita harus memiliki wawasan hakikat yang nilainya ibadah, wawasan hakikat yang nilainya ibadah, seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam tajalli yang dimaksud Ramadan.
Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, sangatlah kita wajib memahami apa yang akan kita lakukan. Mulai dari terbit fajar, masa imsaknya kita, sampai kepada matahari terbenam dengan berbuka. Tentunya kita harus tahu makna-makna yang terhakikat di dalam itu. Mana kodrat yang menjalankan ibadahnya? Kenapa Allah berikan suatu perjuangan terhadap masa hayat dunia kita? Dalam masa wujudnya, mu'adnya Allah. Yang mu'ad ini, yang bertingkah dalam hidup ini, adalah sifat mu'ad bagi Allah. Makan, minum, melaksanakan perkawinan, tertawa, menangis, itu sifat mu'ad bagi Allah. Tetapi tujuan daripada Ramadan ini adalah menujunya wahyu Allah kepada nuzulnya Qur'annya, yaitu alam ayat dan kodrat hayatnya. Sudahkah yang menanti kodratnya ayat? Sudahkah yang melaksanakan kodratnya hayat? Ayat yang hidup kalau dinamakan ma'ul hayat, dan ini dinuzul oleh lailatul qadr, wahyunya Allah. Makanya dikatakan qalbi ini adalah sasaran dari nuzul Quran. Kita tingkatkan pemahaman kita, kita gali potensi apa yang dikatakan 27 Ramadan yang berhakikat falakiyah Al-Quran masuk pada nilai angka 10 ditambah 17, bernilaikan 27. Masa lailatul qadr, di mana alam lail itu di dalam diri kita, dan qadarnya akan datang seperti apa. Ini juga harus benar-benar kita pahami. Itu yang dinuzul pada 17 Ramadan. Barulah bisa kita mendapatkan hakikatnya pada 27. Mendirikan 10 kodrat amal besar di dalam 17 rakaat. Adakah yang 10 amal besar itu yang melaksanakan 17 rakaat? Kosongkan dengan subhanallah. Kodrat yang 10 amal besar yang tidak berurat dan tidak berdarah. Batin bagi diri, nyawa bagi kita. Batin Allah pada asalnya, zat Allah wujud dari Muhammad, rohani bagi kita, insan dalam kehidupan. Dan nuraninya Allah adalah hayat dan kehidupan Allah, zahir bagi kita, Adam dalam kodrat usulnya. Ditambah 7 lagi bersifatnya Allah pada 3 kodrat yang tadi. Rabbani, rohani, nurani, bergerak 7 amanah Allah, bersifat Allah pada 3 kodratnya. Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Rabbani, rohani, nurani, jadilah tubuh hakikat. Inilah yang selalu dijaga. 10 amal besar, 10 kodrat Tuhan hayat dalam diri, yang selalu dipandang laksana ayan kerajia berbentuk, tapi di dalam ayan sabitah yang tidak berkodrat manusia. Laksana kita di dalam sebuah cermin. Kita bisa melihat sebuah wujud seperti kita, tapi di dalamnya seperti cermin. Dia tidak juga makan, tidak juga minum.
Adakah iman kita bisa seperti itu? Subhanallah. Jalankan zikir itu selama 1 bulan penuh di dalam masa Ramadan, maka telah tercapai dan sejalan niatmu dengan Tuhan. Jangan kamu tunggu dengan haus, jangan kamu tunggu dengan lapar, karena itu adalah kadar. Kadarullah, kaharullah, kamarullah. Ingat itu. Menahan hawa nafsu, menahan haus dan lapar, menahan diri, itu dinamakan kadar. Sekarang kalah mana kodrat dengan kadar? Harusnya kadar akan tunduk kepada kodratnya Allah. Mana kodrat Allah? Itu yang 10 amal besar tadi. Silakan dilihat tayangan YouTube Ramadan kita yang sebelumnya, dan silakan mengamalkan. Bagi siapapun saya ijazahkan halal untuk diamalkan, insya Allah. Cari di YouTube Buya Pasaman Timur, ada hakikat Ramadan. Mana diri yang akan ditahan, mana diri yang menahan, bagaimana menjalankan masa suci yang diujikan kepada kita. Cari di YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah bisa kita berbagi makan rahmat Allah, nikmat Allah. Ingat, boleh kita haus, tapi jangan kehausan. Boleh kita lapar, tapi jangan kelaparan. Kenapa? Yang diuji bukan haus dan laparmu. Yang diuji adalah kodratnya sendiri. Makanya itulah yang dikatakan diri fitrah. Itulah yang dikatakan 10 amal besar. Itu yang disebut dengan diri fitrah. Diri fitrah inilah yang mendapatkan 7 takbir di Idul Id. Tapi kalau kita belum bertemu dengan 10 amal besar tadi, di dalam 17 rakaat dizikirkan dengan masa suci, subhanallah. Ingat, kalau dia 10 solat 5 waktu, berarti 22 setelah solat. Dibagi yang 10 itu jadi 22. Maka itulah yang dikatakan hari fitrah, fitri. Tapi kalau kodrat fitrah ini tidak didirikan, terus apa terjadinya di Idul Fitri? Adalah berlomba-lomba, beria-ria akan nafsu, bukan hari kemenangan. Kenapa tidak hari kemenangan? Karena tidak kodrat itu yang dijalankan. Cobalah para sahabat dan kerabatku semua, insya Allah laksanakanlah dan carilah di YouTube Buya Pasaman Timur apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang suci ini. Insya Allah bagi yang mengamalkan hakikat syariat sampai marifat, insya Allah sebagai mursyid saya hak dan ijazahkan, silakan, insya Allah dengan ikhlas dunia akhirat, zahir dan batin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi beserta jemaah, seluruh jemaah Majelis Zikir Ma'rifatullah serta seluruh pengurus Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia Jakarta beserta kru dan seluruh pegawai YouTube Buya Pasaman Timur mengatakan dengan tulus, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa zahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin
Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.